Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Ardianti dengan NIM 24112000079, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Ekstensi semester 2 di Institut Pesantren Mattoliul Falah. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan mereview 4 materi Psikologi Pendidikan mengenai yang pertama yaitu Psikologi Pendidikan di era digital, yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi dalam pendidikan, yang ketiga pengelolaan kelas yang efektif, yang keempat yaitu motivasi pembelajaran. Sebelum membahas satu persatu dari materi tersebut, mari kita kenali dulu apa sih psikologi pendidikan itu. Psikologi pendidikan adalah studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, atau cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu psikologi pendidikan di era digital. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya yaitu dalam aspek pendidikan. Sebelum era digital, pembelajaran umumnya dilakukan secara tatap muka atau langsung. Namun, dengan hadirnya teknologi, cara pandang ini telah berubah. Pembelajaran digital menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan interaktivitas yang tidak dimiliki oleh metode tradisional. Peran guru dan siswa di era digital juga mengalami perubahan signifikan. Guru berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing, sementara siswa diharapkan menjadi pembelajar mandiri yang aktif dan kolaboratif. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan di era digital dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan generasi muda dan masa depan bangsa. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Kreativitas seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Lalu, keberhasilan siswa dalam belajar sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kreativitas guru dalam mengajar. Guru yang kreatif akan selalu memberikan pengajaran yang dapat menarik minat siswa dan membuat mereka tertarik untuk mendalami materi yang diajarkan. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan termasuk inovasi pendidikan adalah siswa. Siswa memegang peran penting dalam proses inovasi karena tujuan pendidikan adalah untuk mencapai perubahan perilaku mereka. Oleh karena itu, siswa menjadi fokus utama dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan. Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi inovasi pendidikan adalah orang tua. Orang tua berperan besar dalam mendukung kelancaran proses inovasi pendidikan, baik secara moral dengan mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan merupakan dua elemen penting yang saling terkait dan berkontribusi pada pengembangan individu dan masyarakat. Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menciptakan ide, karya, atau solusi baru yang dapat berupa kombinasi dari elemen yang sudah ada.
Inovasi dalam pendidikan di sisi lain merujuk pada perubahan yang bersifat baru dan kualitatif untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Inovasi dapat berupa pengembangan kurikulum, metode pengajaran, atau penggunaan teknologi yang mendukung pembelajaran. Keberhasilan inovasi sangat bergantung pada faktor eksternal dan internal, termasuk motivasi guru dan dukungan orang tua. Kesimpulannya adalah, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung kreativitas dan inovasi, penting bagi pendidik untuk mengadaptasi pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas yang efektif sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan mendukung aktivitas pembelajaran. Dalam kenyataannya, banyak guru yang menghadapi tantangan dalam mengelola kelas, seperti rendahnya disiplin siswa, kurangnya partisipasi aktif, dan gangguan yang menghambat jalannya pembelajaran. Kondisi ini tidak jarang mengurangi efektivitas proses pembelajaran dan mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa. Pengelolaan kelas yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain gaya mengajar guru, karakteristik siswa, kondisi lingkungan fisik kelas, hubungan sosial dalam kelas, manajemen waktu, serta dukungan kebijakan sekolah. Guru perlu memahami dan menyesuaikan diri terhadap berbagai faktor tersebut agar dapat mengambil keputusan pengelolaan yang tepat. Untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif, guru perlu menerapkan berbagai strategi yang tepat, seperti menyusun aturan kelas secara partisipasi, menciptakan lingkungan belajar yang positif, menggunakan komunikasi yang efektif, serta mengelola waktu pembelajaran secara efisien. Yang keempat yaitu motivasi pembelajaran. Motivasi pembelajaran merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam proses belajar. Tanpa motivasi yang cukup, peserta didik cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi, mempertahankan fokus, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi pembelajaran menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Motivasi dalam pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup minat, keinginan, dan tujuan pribadi. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan belajar, metode pengajaran, serta dukungan dari keluarga dan teman. Motivasi dalam pendidikan adalah faktor psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dan mencapai tujuan akademiknya. Motivasi berperan penting dalam menentukan beberapa besar usaha, ketekunan, dan strategi belajar yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Ada dua, yaitu motivasi intrinsik berasal dari diri siswa. Contohnya, rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami materi, kepuasan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri siswa. Contoh, penghargaan, nilai tinggi, pujian, atau hukuman. Kesimpulannya yaitu motivasi pembelajaran merupakan faktor utama dalam keberhasilan siswa dalam proses belajar. Motivasi ini dapat bersumber dari diri siswa maupun dari faktor eksternal seperti lingkungan belajar, metode pengajaran, dan dukungan sosial. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, diperlukan strategi yang efektif seperti menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberikan tujuan yang jelas, serta menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Selain itu, hubungan yang baik antara guru dan siswa juga berperan penting dalam mendorong semangat belajar.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.